Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwanul Khalid. Saya akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 22. Jadi yang dimaksud oleh pajak penghasilan pasal 22 ini adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang lain. Pemungutnya adalah bendaharaan pemerintah atau badan-badan tertentu di bidang impor. Jadi pemungutan ini bersifat final dan tidak final. Pemungut pajaknya dipungut oleh Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. Jadi kalau di impor itu dipungut oleh badan ini gitu. Dan Direktorat Jenderal yang kedua, Direktorat Jenderal Pembendaharaan, bendahara pemerintah baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang melakukan pembelian barang dengan dana bersumber dari belanja negara dan atau belanja daerah atau APBD, kecuali badan-badan tersebut pada angka 4. Yang keempat, Bank Indonesia atau BI, PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA, Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog, dan PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Kasau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang dan dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, industri rokok yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Produsen atau importir bahan bakar minyak gas dan pelumas atau penjualan bahan bakar minyak gas dan pelumas. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengepul. Objek pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama itu impor barang. Yang kedua, pembayaran atau pembeli barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN atau BUMD yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah. Yang keempat, penjualan hasil produksi dalam negeri yang dilakukan badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan industri otomotif. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang BM, premix, dan gas. Seterusnya, pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan importin yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, serta perikanan dari pedagang pengepul. Pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama itu adalah impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan undang-undang tidak terutang PPh. 2. Impor barang yang dibebaskan dari BM atau PPN. Yang 3. Dalam hal impor sementara jika nyata-nyata untuk diekspor kembali. Yang keempat, pembayaran dan jumlahnya maksimal Rp 1 juta dan tidak merupakan pembayaran yang berpecah-pecah. Selanjutnya, pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, air minum, PDAM, dan benda-benda pos. F. Emas batangan yang akan diproses untuk penghasilan perhiasan untuk tujuan ekspor. G. Pembayaran atau pencairan dana JPS. H. Impor kembali dari barang-barang yang telah diekspor dengan kualitas yang sama. Tujuan pengujian perbaikan yang memenuhi syarat Dirjen Bea Cukai. Pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh Bulog. Impor barang yang dibebaskan dari BM atau PPN, barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia.
barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan, barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, barang untuk keperluan khusus tunanetra dan penyandang cacat lainnya, persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara, barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah, barang pindahan, barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai perbean dan atau jumlah tertentu. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum, vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional atau PIN, buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang, serta alat keselamatan pelayan atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan angkutan udara nasional. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta personal yang digunakan oleh PT KAI. Peralatan yang digunakan untuk menyediakan data batas dan foto udara wilayah NKRI yang dilakukan oleh TNI. Cara menghitung PPh pasal 22 atas impor dengan angka pengenal impor atau API 25% dari nilai impor tanpa API 7,5% dari nilai impor. Keterangan angka pengenal importir merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh setiap importir atau perusahaan yang melakukan perdagangan impor yang tidak dikuasai 7,5% dari harga jual lelang. Nilai impor nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yaitu CEF, Cost, Insurance, and Freight, ditambah bea masuk dan perhitungan lainnya sesuai undang-undang kebebayanan di bidang impor. Atas penjualan Pertamina dan badan usaha lain dalam bidang BBM kepada penyalur atau agen. Premium dan solar untuk SPBU swasta 0,3% dari penjualan. Premium dan solar untuk SPBU Pertamina 0,25% dari penjualan. Premix Super TT untuk SPBU swasta 0,3% dari penjualan. Untuk SPBU Pertamina yaitu adalah 0,20% dari penjualan. Yang tanah, gas, LPG, dan pelumas dikenakan 0,3% dari hasil penjualan. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah 5% dari harga jual tidak termasuk PPN. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.